Shalom, Shalom Happy Heart. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Oh luar biasa, hari ini kita boleh bersama-sama ya berkumpul. Saya tidak tahu sudah berapa kali onsite. Ya, tetapi ini anugerah Tuhan kalau kita sama-sama boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat bertemu ya, boleh bertatap muka. Dan kita akan sama-sama menikmati apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian pada sore hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami boleh diberi kesempatan, diberi kesegaran, diberi kesehatan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi kami bersyukur ya Bapa, karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih kalau kami boleh beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang lebih dekat kepada Engkau Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, dan biarlah kami boleh menikmati apa yang Tuhan ingin katakan. Kami mau membuka hati pikiran kami, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Layakkan kami di hadapan Tuhan, dan mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama sore hari ini akan mendengar satu tema mengenai bahagia di setiap musim. Ibu-ibu, siapa yang ingin bahagia di sini? Boleh angkat tangan? Semua ingin bahagia ya, termasuk saya ya. Semua ingin kita bisa menikmati kebahagiaan. Coba kita lihat dulu dari Yesaya 48. Ayat 18, kita sama-sama baca ya ibu-ibu ya, masih kelihatan yang di belakang sana? Kita bisa baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebahagiaan itu adalah kesenangan, ya, ketentraman hidup, lalu apalagi keberuntungan, kemujuran ya yang bersifat lahir dan batin. Dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dikejar oleh semua orang, tua muda, ya semua ingin mengejar kebahagiaan, yang kaya, yang miskin, semua ingin juga bahagia, ya. Nah, ada 3 macam kebahagiaan yang ingin disampaikan pada sore hari ini, ya. Yang pertama adalah kebahagiaan lahiriah atau physical happiness. Salah satunya kalau kita mau menikmati kebahagiaan lahiriah mungkin kita bisa peroleh kalau seseorang itu bisa memiliki materi yang cukup ya. Lalu kemudian semakin banyak orang yang bisa meraih sesuatu, mungkin dia semakin senang, semakin bahagia mungkin ya. Walaupun belum tentu memberi sebuah kepuasan karena tentunya hanya terbatas dari sebuah kebahagiaan lahiriah saja. Lalu kemudian ada lagi macam yang kedua yaitu kebahagiaan secara emosional. Atau kita sebut emotional happiness. Kebahagiaan emosional ini dirasakan kalau seseorang ketika menerima pujian, ketika dihargai, ya, ketika diperhitungkan, ketika kita diakui, ya. Lalu apalagi ketika kita mungkin ditepuk tangani, ya. Lalu dipuji, mungkin punya ketenaran. Itu orang bisa merasakan bahagia, tapi bahagianya hanya sebatas emosi, emotional happiness. Dan juga sebaliknya mungkin ada beberapa yang sering kita terpancing emosinya sampai nggak bisa bahagia ya, karena merasa tidak dianggap, merasa tidak diperhitungkan,
merasa disinggung atau merasa dibuat jengkel, membuat marah, emosinya yang tidak bisa menikmati kebahagiaan. Tapi ada kebahagiaan ketiga, yaitu kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani kita sebut spiritual happiness. Kebahagiaan rohani ini diperoleh kalau kita melakukan atau taat melakukan firman Tuhan. Dan ini bisa disebut kebahagiaan sejati yang bisa dinikmati setiap musim dalam hidup kita. Tadi kita menaikkan pujian, biar di setiap musim hidup kita Tuhan bersama kita. Karena sebetulnya itu yang dicari sama kita semua, ya. Kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani ini atau jenis kebahagiaan rohani ini lahirnya itu Bapak Ibu, yaitu dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita yang intim dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional itu selalu mendorong kita untuk menerima. Ya, kalau kita punya kebahagiaan lahiriah, kita punya kebahagiaan emosional, selalu menuntut kita untuk bisa menerima atau menuntut orang lain untuk kita bisa menerima. Kita menuntutnya untuk bisa menerima, mendorong kita untuk menerima. Apakah itu pujian, apakah itu penghargaan, apakah itu kepuasan, ataupun kenyamanan. Contohnya di dalam kehidupan kita. Di sini sudah semuanya 50 tahun ke atas ya. Berarti ada anak, ada cucu juga mungkin ya. Kita seringkali kalau sudah lanjut usia ini Bapak Ibu, kita seringkali menuntut anak. Ya, menuntut anak apa atau menuntut menantu atau menuntut cucu kita supaya mereka menjenguk kita. Betul? Seringkali aduh ini anak sibuk ya, kok nggak pernah nengok gitu ya. Kadang-kadang kita ingin ditengok, ingin kalau sekarang mungkin kalau mereka sibuk ada di luar kota, mungkin kita mengharapkan mereka telepon sama kita. Say hello lah sama kita gitu ya. Seringkali kita seperti itu menunggu dan menunggu karena apa? Kita mau menuntut kalau anak kita bisa telepon sama kita, aduh kita bahagia banget. Tapi bahagianya itu hanya sebatas bahagia lahiriah dan emosional. Ya, saya punya teman, ada yang cerita nih begini, anaknya sibuk. Dia punya anak 3 laki-laki semua. Semuanya sibuk, sibuk bisnis, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan ngantar anak sekolah mungkin ya, sibuk dengan keluarganya masing-masing. Lalu si ibu ini sudah ditinggal oleh suaminya, jadi dia tinggal sendiri. Kemudian setiap kali dia menunggu anak-anaknya itu bisa telepon bergantian. Ada di sini yang seperti itu? Suka nunggu gitu. Kalau anak kita jauh sama anak atau enggak satu rumah sama anak, kadang-kadang kita nunggu ya. Kok enggak ada kabar gitu ya. Kok kemana ini anak-anak kita? Jangan harap menantu, jangan harap cucu, anak aja gitu ya. Seperti itu. Ini si ibu juga seperti itu, dia tunggu. Anak pertama enggak suka telepon, sibuk. Anak kedua juga sibuk. Ya dia berharap anak ketiga lah yang paling bungsu, yang masih mungkin kesibukannya kurang dari kakak-kakaknya. Dia tunggu, anaknya ini gak pernah telepon. Gak pernah telepon. Sibuk mereka, apalagi anak laki-laki itu biasanya ya. Kalau anak perempuan mungkin lebih dekat sama orang tuanya. Tapi kalau anak laki-laki mungkin karena kesibukannya dan lain sebagainya. Jadi mereka sulit untuk bisa setiap hari telepon. Lalu si ibu ini mulai merasa gimana Bapak Ibu? Mulai merasa kesel ya sama anak-anaknya ini. Aduh anak-anak saya ini laki-laki semua kok gak ada yang ingat. Lalu kemudian dia biarkan nanti hatinya tambah lama karena menuntut untuk menerima telepon. Dia lama-lama kesel ya. Satu kali anak yang paling bungsu itu telepon. Lalu waktu begitu telepon mungkin anak ini punya kebutuhan, punya keperluan kepada ibunya. Begitu telepon apa yang dijawab oleh si ibu? Dia bilang begini, oh kamu masih inget ya punya mama? Nah kira-kira gimana tuh Bu Ibu kalau anaknya digituin? Pasti anaknya juga kaget, loh kenapa ini ya? Wah ternyata emosinya terganggu. Si ibu ini mungkin sebetulnya kesel marah sampai dia bicara seperti itu. Dikira lupa katanya punya mama, bilangnya begitu ya. Nah seperti itu kadang-kadang kita seringkali tidak bisa mencapai kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional karena mungkin kita terlalu menuntut, kita nggak bisa menerima keadaan apapun juga ya. Atau kita seringkali bukan hanya dijenguk, ya kita mungkin
mengharapkan sesuatu. Kalau udah lanjut usia itu mungkin sudah tidak bekerja, mungkin kita berharap anak kita itu ingat sama kita buat uang jajan gitu ya. Lalu buat ya mungkin kalau kita mau memberi sesuatu kan perlu yang ada yang masukan gitu ya. Kita seringkali menuntut anak-anak untuk bisa memperhatikan kita supaya mereka bisa memberi kepada kita sebagai orang tua. Kita mengharap apalagi kalau orang tua sudah nggak ada income, nggak punya pekerjaan, nggak punya masukan. Kadang-kadang kita ingin anak-anak kita memperhatikan kita. Itulah kebahagiaan yang seringkali menuntut kita untuk menerima kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional. Tetapi berbeda dengan kebahagiaan rohani. Kalau tadi kebahagiaan lahiriah dan emosional itu selalu mendorong kita untuk menerima, tapi berbeda dengan kebahagiaan rohani. Kalau kebahagiaan rohani mendorong kita untuk memberi, berbeda. Mendorong kita untuk memberi, punya inisiatif, bahkan ada dorongan semangat untuk memberi. Apakah itu memberi perhatian, apakah itu memberi kepedulian kita, apakah kita juga punya kepekaan untuk melakukan sesuatu, mendorong kita untuk memberi. Saya mau tanya Bapak Ibu sudah sampai kebahagiaan yang mana? Kalau Bapak Ibu masih mau menuntut untuk kita bisa diberi, menerima, berarti kebahagiaan kita baru batas bahagia lahiriah dan bahagia secara emosional. Saya berharap dan kita semua tentu berharap, apalagi Tuhan berharap kepada kita, supaya kita walaupun sudah lanjut usia, sudah bertambah usianya, kita ingin supaya semakin bijak, ya kan? Supaya kita semakin dewasa di dalam rohani kita. Bukan hanya umurnya yang bertambah, tetapi juga dewasa secara rohani, yaitu punya kebahagiaan rohani atau spiritual happiness. Itu yang harus kita capai. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur diri kita sendiri. Kita ini suka mau menerima saja atau sudah mulai bisa terdorong untuk memberi. Kalau masih tingkatannya masih mau menerima saja, berarti kebahagiaan kita baru terbatas dengan kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional saja. Tapi kita berharap semua maju, ya, maju untuk sampai kepada kebahagiaan spiritual. Nah, kebahagiaan rohani atau spiritual happiness itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat materi. Enggak dipengaruhi oleh kondisi yang kita alami. Itu tidak terpengaruh. Karena datangnya spiritual happiness itu yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan Tuhan. Ya, tidak dipengaruhi oleh materi apakah kita punya berkat atau enggak. Apakah materi itu banyak atau sedikit yang kita punya. Ya, atau mungkin kondisi apakah kita sedang sakit atau sedang sehat. Apakah kita dihormati atau mungkin kita tidak diperhitungkan. Saya sempat bertemu atau saya melawat seorang yang sedang sakit di rumah sakit. Udah lama ini terjadinya ya, sekarang orangnya sudah meninggal. Waktu itu kami dengan paduan suara sempat melawat seorang ibu yang sedang sakit di rumah sakit Boromius. Lalu kemudian ketika sedang melawat, kami ini sebetulnya dari paduan suara ingin memuji Tuhan, ingin menghibur yang sakit, ingin bernyanyi gitu ya. Tetapi ketika datang dia sedang dalam keadaan yang benar-benar sakit karena dia punya kanker usus kalau nggak salah. Ya, jadi ketika datang sakitnya itu, aduh dia bisa melilit-melilit perutnya sakit gitu ya. Tapi saat-saat kami datang melawat, pada saat dia sedang merasa lega, sakitnya hilang, dia bisa nyanyi. Dia nyanyinya seperti ini. Maka firman-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa pada, aduh sakit sekali. Dia bisa mengeluh begitu, sakit banget sakit. Tapi begitu sakitnya hilang dia nyanyi lagi. Maka firman-Mu kutaruh dalam hatiku. Seperti itu. Kami yang melihatnya tadinya mau nyanyi, mereka yang sakit ini nyanyi.
Jadi kami yang terhibur, kami yang mendapatkan kekuatan. Luar biasa enggak? Ini yang disebut spiritual happiness. Kebahagiaan rohani walaupun dia dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sakit. Kebahagiaan rohani itu tidak dipengaruhi oleh sakitnya, oleh kondisinya. Tidak dipengaruhi oleh keadaannya. Dia bisa tetap ingat sama Tuhan. Dia bisa tetap memuji Tuhan. Dia bisa tetap menguatkan dirinya dengan firman Tuhan. Dia ingat bahwa ada Tuhan. Bapak Ibu, menikmati segala sesuatu dengan penuh penghayatan adalah suatu kebahagiaan. Kalau orang hidup tidak pernah bisa menghayati kehidupan, maka hidupnya akan penuh dengan keluh kesah. Hidupnya akan tetap bisa menuntut terus menerima, ingin menerima. Tetapi ketika kita menikmati segala sesuatu dengan penuh penghayatan, itu adalah suatu kebahagiaan. Dan menikmati kebahagiaan di dalam segala sesuatu, itulah kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, hidup ini adalah satu anugerah Tuhan. Hidup ini adalah milik Kristus dan hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang yang tidak lagi punya kebahagiaan sejati, ya. Kita seringkali kehilangan kebahagiaan sejati atau spiritual happiness. Karena apa? Karena tidak bisa menghayati dalam sesuatu kehidupan ini yang merupakan sebuah kebahagiaan. Dan sebetulnya kalau kita menikmati kebahagiaan di dalam segala sesuatu, itulah kebahagiaan sejati yang luar biasa. Ya, hidup kita ini bisa penuh dengan kenikmatan, bisa penuh dengan kebahagiaan. Kalau hidup kita punya nilai-nilai rohani. Ya bukan hanya jasmani. Apa yang kita tuntut untuk kita terima yang merupakan kebahagiaan lahiriah dan emosional. Itu adalah kebahagiaan secara jasmani. Tetapi ketika kita mengalami spiritual happiness, kebahagiaan rohani. Kita akan mengalami kebahagiaan secara rohani. Orang yang bahagia bukanlah orang yang ada di dalam situasi tertentu. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang memiliki sikap tertentu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, kita yang atur, yang pilih. Bukan keadaan yang menentukan. Ya, ada banyak orang yang ditentukan oleh keadaan. Saat pandemi kemarin 2,5 tahun, wah banyak orang mengeluh. Pengusaha mengeluh, ya. Bapak-bapak dalam pekerjaannya mengeluh. Ibu-ibu juga mengeluh, ya, anak-anak apalagi nggak bisa ketemu teman. Saya tanya sama cucu saya, senang mana? Senang belajar di rumah atau senang pergi ke sekolah onsite? Mereka bilang senang onsite karena mereka bisa ketemu teman. Ya di rumah mereka seenaknya, sekolah seenaknya, ya, nggak bangun jam 7 mulai, jam 7 juga baru bangun. Ya di bawah pakai piyama, atas pakai seragam. Begitu suruh bangun, suruh bangkit berdiri, kata gurunya berdiri. Wah mereka cepat-cepat cari seragamnya. Karena apa? Bawahnya masih pakai piyama, belum mandi juga. Ya itu yang banyakkan anak-anak lakukan juga. Demikian juga ibu-ibu banyak mengeluh. Saya nggak tahu, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, enak pandemi atau enak bagaimana? Ada orang yang bilang, syukur ada pandemi katanya. Saya nggak usah ke gereja, sekarang gerejanya di kamar aja. Ya, online disetelin sama anak, sama mantu, sama cucu. Sebab kalau ke gereja selalu bertengkar dulu. Dia minta diantar sama anak mantunya, selalu terlambat datang ke gereja. Daripada setiap kali mau ke gereja marah-marah dulu, jengkel dulu. Lebih baik sekarang katanya. Jadi pandemi puji Tuhan katanya ya, sekarang gak usah ke gereja lagi. Online saja. Pakai daster juga gak apa-apa. Ya kan, sambil ngopi gak apa-apa, gak ada yang larang. Wah luar biasa. Sampai sekarang sudah mulai onsite. Gereja sekarang sudah mulai onsite. Waktu saya tanya banyak manula ya, ibu-ibu yang bapak-bapak ibu yang lanjut usia. Gimana, udah ke gereja lagi? Sekarang gak usah ke gereja. Duduk di rumah aja sama kok Cuk. Gitu ya. Udah enggak lagi, udah enggak pengen lagi daripada katanya pergi ke gereja harus diantar. Kalau diantar telat melulu, kalau diantar sama anak mantu.
Jadi ya sudahlah katanya sekarang di rumah terima saja. Ya itulah Bapak Ibu ya keadaan yang seringkali ya membuat kita seringkali terkurung seperti itu. Ya kalau benar-benar di rumah nggak apa-apa sih ya. Kalau memang benar-benar kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebahagiaan, nggak apa-apa. Bahkan ada yang bilang begini, saya bersyukur Bu, sekarang pandemi itu ya saya online Bu, jam 7 cetrek. Gereja ini selesai ini cetrek gereja itu selesai cetrek gereja itu, 1 minggu bisa 3 gereja loh saya katanya gitu ya. Luar biasa kan? Iya kalau masuk semua firmannya boleh nggak apa-apa. Tetapi mari kita mau belajar untuk kita juga tidak dibatasi oleh karena situasi ya. Tidak dibatasi oleh keadaan. Mari Bapak Ibu, orang yang bahagia bukan orang yang ada di dalam situasi tertentu. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki sikap tertentu. Bagaimana kita memiliki kebahagiaan sejati di setiap musim hidup kita? Ya kita jangan menuntut untuk mendapat atau untuk menerima. Tapi mari Bapak Ibu kita mulai memberi. Kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan satu persatu ya. Ayat 1 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Dari ayat 1 ini kita tahu bahwa kehidupan kita itu harus menentukan pilihan yang tepat. Ya. Hidup kita selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Dari kecil sampai besar, dari pagi sampai malam. Ya kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan hidup. Tidak memilih itu juga adalah pilihan. Kita tidak memilih yang tepat hari ini, maka kita akan sulit hari esok. Pilih apa yang akan kita lakukan. Pilih apa yang kita akan katakan. Dan pilih apa yang akan kita pikirkan. Itu adalah pilihan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bahagia, kita harus pilih yang tepat. Oleh sebab itu Mazmur 1 ayat 1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini sebuah pilihan. Bagaimana kita dengan sikap kita, dengan apa yang kita pikir dan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Kita memilih di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari. Itu ditentukan oleh kita. Yang kedua, Mazmur yang 1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kita belajar di sini bahwa orang yang kesukaannya firman Tuhan, orang yang tahu memakai waktunya dengan baik, maka kita akan belajar menikmati sebuah kebahagiaan sejati. Tidak ada kebahagiaan sejati di luar firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita pada kebahagiaan yang kekal Bapak Ibu. Dan orang yang tahu memakai waktunya dengan baik, maka kita bisa menikmati kebahagiaan. Di sini ada kata-kata siang dan malam. Siang dan malam itu menunjukkan kepada kita waktu yang harus kita pergunakan. Ingat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya ya. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu itu akan terus berjalan. Dan kita harus menjalani waktu itu bukan hanya kronos. Yang artinya kronos itu waktu yang berjalan dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Bukan hanya itu yang kita akan jalani. Tetapi kalau kita mau menikmati kebahagiaan, kita juga harus menjalani waktu secara kairos. Kita mengerti kesempatan apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita sekalian. Ya, kita mau belajar. Ingat bahwa manusia secara fisik terus akan menua. Tua itu bukan setelah 50 tahun seperti kita. Kita semua sudah 50 tahun. Ada yang di bawah 50 tahun boleh angkat tangan? Tidak ada yang di bawah 50 tahun, berarti sini semua 50 tahun ke atas ya.
Luar biasa ya, tapi saya lihat masih muda-muda gitu semuanya ya. Luar biasa ya. Manusia secara fisik itu Bapak Ibu akan terus menjadi tua. Ya, dan tua itu bukan setelah 50 tahun. Sebab penyelidikan mengatakan mata itu sebenarnya mulai menua itu ketika anak umur 10 tahun. Makanya nggak heran anak-anak sekarang banyak pakai kacamata, ya. Mulai tua matanya, ya. Lalu kemudian apa? Telinga. Telinga manusia itu diselidiki sebenarnya mulai menua itu setelah 20 tahun. Mulai ini ya, telinganya itu menua. Mulai bertambah kurang gitu ya. Lalu juga yang namanya otot, kita semua punya otot. Sebenarnya otot itu juga mulai menua ketika manusia itu umur 30 tahun. Jadi bukan setelah 50-60 tahun mulai tua. Tuanya itu dari kemarin-kemarin, cuman kita nggak rasa aja. Rasanya kita masih muda terus ya. Sekarang juga kita masih merasa muda, betul? Padahal udah lanjut usia. Tapi lanjut usia kita nggak rasa kalau kita bahagia secara rohani ya. Sama saya juga hampir 70 usianya ya. Ini luar biasa ya, Tuhan memberikan kepada kita itu kekuatan, sukacita yang luar biasa, dan itu memberikan kepada kita awet muda. Bapak Ibu, jadi jangan takut, jadi tua jangan takut ya. Oleh sebab itu Musa mengajarkan kepada kita di dalam doanya, di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ingat Bapak Ibu tahu ya ayat ini? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kita harus bisa memakai waktu dengan baik dan bijak. Itu yang menjadi doa kita Bapak Ibu. Setiap pergantian tahun mungkin kita diingatkan bagaimana kita minta jadi bijak dan semakin bijak. Bijak itu bukan hanya tua umurnya, tapi bagaimana kita matang rohaninya. Bagaimana kita punya kebahagiaan secara rohani. Daud kalau bicara soal waktu ya, memakai waktu dengan baik. Daud itu jatuh di dalam dosa ketika dia memakai waktunya dengan tidak mengisinya dengan baik. Bagaimana ketika dia semua tentaranya maju perang, dia jalan-jalan di atas soto istana. Dan matanya tertumbuk kepada seorang wanita cantik yang sedang mandi. Karena dia pakai waktu yang senggang itu untuk iseng-iseng. Untuk jalan-jalan sementara yang lain berperang. Jatuhlah dia di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kita juga jangan suka buang-buang waktu. Jangan suka pakai waktu itu iseng-iseng ya. Setiap waktu adalah kairos, adalah kronos dan kairos. Kronos itu waktu yang berjalan dan tidak akan pernah kembali. Dan waktu yang kita sedang jalani ini juga adalah waktu kairos. Di mana kita harus memakai setiap kesempatan itu untuk kita menjadi bijak. Bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Ya, sekarang saatnya mungkin sudah mulai banyak keluar rumah. Kemarin-kemarin 2 tahun setengah banyaknya di dalam rumah. Apa yang kita lakukan ketika kita di dalam rumah? Apa ada yang bilang, aduh saya banyak nganggurnya. Aduh saya banyak mengerjakan hal-hal yang mungkin kurang berguna. Tetapi sebagian besar juga ada yang bilang, selama 2 tahun setengah saya banyak belajar. Saya banyak menikmati Tuhan. Walaupun mungkin tidak datang ke gereja, gak aktif di gereja, bahkan kerja juga 2 hari sekali. Bahkan ada yang di PHK. Tetapi mereka bisa mengatakan, saya bersyukur. Karena lewat pandemi, ada blessing in disguise, ya, ada berkat di balik semuanya itu. Dan mereka keluar menjadi orang-orang yang punya kebahagiaan secara spiritual. Karena mereka mengerti Bapak Ibu, ya. Gak bosen diam di rumah. Dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, orang yang hidupnya diwarnai dengan kebahagiaan sejati adalah orang yang diwarnai hidupnya dengan damai sejahtera. Bahagianya di setiap musim, tidak dipengaruhi keadaan, tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Kebahagiaan yang sejati adalah
kebahagiaan rohani. Ini kesimpulannya, kita boleh ingat-ingat. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan rohani atau spiritual happiness yang diwarnai dengan berkat Tuhan dan damai sejahtera. Kebahagiaan sejati tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat materi atau kondisi apapun. Dan kebahagiaan yang sejati mendorong kita untuk memberi, tidak egois ya, dan punya kepekaan untuk peduli kepada sesama. Kita boleh periksa sekarang bagaimana dan tingkat mana kita punya kebahagiaan. Kalau kebahagiaan kita baru sampai secara lahiriah dan emosional, belum cukup. Karena itu hanya menuntut dan mendorong kita untuk terus minta dan minta. Doanya juga beda. Kalau sama Tuhan datang minta berkat, terus mintanya seperti itu, ya, minta untuk diri sendiri. Bapak Ibu, saya teringat kepada seorang yang sudah lanjut usia. Usianya 95 kalau waktu itu, 95 tahun kalau nggak salah ya, saya pokoknya sudah lanjut usia. Nah, saya suka menyampaikan firman Tuhan di dalam Bidstone pagi di gereja saya pada waktu itu. Dan si omah ini yang sudah lanjut usia, mungkin jalannya juga sudah sulit karena pakai tongkat. Ya, setiap pagi jam 5:05 dia datang ke gereja. Diantar anaknya atau diantar cucunya, kadang diantar menantunya. Saya lihat setiap kali dia datang dengan tongkat pelan-pelan datang masuk gereja. Dia rajin sekali. Lalu saya pengen tahu rahasianya. Saya bilang, saya panggilnya emak. Mak, saya bilang, emak sudah berapa lama jadi pendoa syafaat di gereja? Dia bilang dia hitung-hitung sudah dari umur 40, Cu. Panggil saya Cu ya. Sudah dari umur 40. Saya hitung-hitung, Mas sekarang umur berapa? Saya umur 95. Dari umur 40 berarti sudah 50 tahun. Dia menjadi pendoa syafaat di gereja. Padahal itu gereja dia bukan anggota gereja situ. Tapi dari dulu dia memang suka berdoa di situ. Ya ada Bidstone pagi, kalau Bidstone pagi itu enggak banyak. Hanya kadang-kadang 10 orang, ya enggak banyak. Jadi setelah firman Tuhan, setelah pujian, setelah firman Tuhan, biasanya kami bagi kelompok. Dibagi kelompok, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang berlima gitu ya. Dan setiap kali kalau saya mau doa kelompok, saya ikut gabung sama si emak itu. Nah setiap kali saya dengar doanya ya. Dan saya dengerin si emak ini berdoanya seperti apa. Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan doanya setiap kali saya bergabung dengan kelompok ini, yang dia doakan kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Kalau udah emak-emak itu, udah orang tua, doainnya apa? Doain apa Bu? Doain cucu, ya kan? Doain anaknya, doain menantunya. Kalau masih ada suaminya, doain suaminya. Doain siapa lagi? Kucingnya, ya kan? Peliharaannya gitu ya. Tapi ibu ini enggak. Ibu ini yang sudah lanjut usia, dia berdoanya lain. Dia berdoanya itu mendoakan bangsa dan negara. Presiden yang dia doakan, para menteri didoakan. Lalu setelah itu dia turun doakan penatua, hamba-hamba Tuhan didoakan. Ya hamba Tuhan di gereja itu. Lalu penatuanya didoakan. Lalu didoakan komisi-komisinya, aktivisnya didoakan. Saya dengerin gitu doanya luar biasa. Lalu kemudian dia beranjak setelah dari negara, bangsa, presiden, doakan pendetanya, doakan pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu. Mulai dia doakan keadaan situasi negara. Oh ada kerusuhan di sana dia doakan. Ada keributan di sana dia doakan. Ada masalah dalam negara ini dia doakan. Kalau di gereja juga ada hal-hal yang perlu didoakan dia doakan. Saya nggak dengar tuh dia mendoakan anak mantu cucunya. Saya nggak dengar. Saya percaya dia doakannya bukan di gereja. Pasti di doa pribadinya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita dipilih Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat. Karena banyak alasan Bapak Ibu kalau sudah lanjut usia ini suka bilang begini, aduh saya mah udah tua. Janganlah saya disuruh ini suruh itu. Udah aja saya mah diam di rumah berdoa. Ada yang bilang begitu, puji Tuhan ya kalau berdoa. Tapi biasanya doanya sambil tidur dan akhirnya aminnya besok.
Nggak ada tuh doanya, terus kalau nggak isinya doanya itu doa pribadi. Bukan doain yang tadi seperti tadi. Jadi Bapak Ibu, kita belajar untuk kita bisa menjadi orang yang berguna, yang punya kebahagiaan yang sejati, yang bisa memberi, bukan menerima. Dari doa kelihatan, kalau orang yang bisa menerima aja tuh doanya juga doa untuk diri sendiri, doa untuk anak mantunya, doa untuk perusahaannya, doa untuk semuanya untuk sendiri. Tapi orang yang punya spiritual happiness, dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi mulai memikirkan apa yang Tuhan mau, pekerjaan dan apa yang Tuhan mau supaya dia lakukan. Ya, bersyukur di sini banyak Bapak Ibu yang aktif melayani. Ya, tadi saya ketemu Ibu Ellen, dengar, waduh Ibu Ellen umur segini masih berkarya loh. Saya tadi sampai kagum, saya bilang, Ibu jadi bejana yang berkarya. Ya, walaupun sudah lanjut usia. Ada banyak sekali, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga yang dipakai Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mau dipakai Tuhan dan memberikan dirinya bagi Tuhan, dia punya kebahagiaan rohani. Karena apa? Karena itu udah otomatis dia ingin memberi. Berarti dia punya sesuatu ya yang dia sudah dapatkan, dia ingin memberi. Tidak hanya untuk diri sendiri saja ya. Karena kebahagiaan sejati mendorong kita untuk memberi dan tidak egois, serta punya kepekaan untuk peduli. Yesaya 48 ayat 18 akan saya ulang, demikian bunyinya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Kita mau pilih punya kebahagiaan lahiriah dan emosional dilengkapi dengan kebahagiaan rohani ya. Betul? Kita mau semua? Coba berikan tanda ke sebelah-sebelahnya. Oke, kita mau semua kerjakan itu ya. Hai, semuanya mau ya? Ya, Tuhan lihat kerinduan kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Mari kita maksimalkan kehidupan kita ini. Ya, biar sudah tambah umur, biarlah kita tambah bijaksana. Biarlah tambah kebahagiaan kita. Dan Tuhan akan menolong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita ini bisa terlihat menjadi saksi Tuhan. Bisa terdengar ya jadi saksi Kristus. Bisa terasa, orang dekat kita bisa terasa. Ini orang punya kebahagiaan rohani, kebahagiaan yang sejati. Kalau orang yang suka ngeluh melulu, datang sana sini ngeluh melulu, minta-minta melulu, mereka cuma sebatas lahiriah dan emosional. Ya, kita semua mau punya spiritual happiness. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya undang para tim musik dan juga singer untuk kita sama-sama nanti menutupnya di dalam pujian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau sudah berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu bahwa kalau kami memperhatikan perintah-perintah-Mu, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan yang kami terima juga akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya setiap kami akan mendapatkan kebahagiaan yang semakin meningkat, yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan rohani. Kami tidak mau berhenti dan puas dengan kebahagiaan lahiriah dan emosional saja yang hanya mendorong kami untuk menerima dan menerima. Tapi kami mau belajar meningkat lagi dalam kebahagiaan sejati, yaitu spiritual happiness yang membawa kami untuk bisa memberi. Tuhan tolong kami. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami kesanggupan. Tuhan yang memimpin kami. Setiap kami para Bapak Ibu yang sudah bertambah usianya, biarlah bertambah bijak, bertambah kebahagiaannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau mempergunakan waktu yang ada dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Happy Heart Ministry ini. Tuhan akan membawa banyak Bapak Ibu untuk siap boleh menjadi orang-orang yang dipersiapkan Allah
untuk boleh menerima kebahagiaan secara rohani. Dan kami percaya hidup kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendapat berkat yang luar biasa. Bapak Ibu di sini semua berbahagia? Ya. Angkat tangan. Oh, berbahagia. Dan yang paling penting, kebahagiaan rohani. Nah, kalau sudah kebahagiaan rohani itu luar biasa karena memang kita di dalam Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Mitsi Anggriani ya Ibu. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati Ibu dimanapun berada dan Ibu senantiasa juga menjadi berkat. Ibu Mitsi Anggriani ini, ibu-ibu, Bapak Ibu, yaitu Ibu yang memimpin Radio Maestro ya Bu. Betul ya Ibu, sekaligus yang memiliki Radio Maestro. Nah, terima kasih Ibu, itu Radio Maestro senantiasa menjadi berkat. Saya salah satu penggemarnya Ibu. Wow, paling menjadi berkat betul. Dan Bapak Ibu, pengumuman kita ibadah Happy Heart Ministry ini juga selalu diumumkan di Radio Maestro. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa mendengarkan Radio Maestro, nanti pengumumannya ibadah Happy Heart selalu ada. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati senantiasa. Untuk pertemuan kita yang akan datang karena 2 bulan sekali, jadi bulan Desember 2022. Bulan Desember ya Ibu jatuh pada tanggal 5 Desember hari Senin pertama ya. Nanti juga didengarkan pengumumannya di Radio Maestro ya Ibu. Ya. Untuk senam pagi tetap dilaksanakan setiap hari Senin jam 7 di sini di gereja ya, di lantai bawah. Bapak Ibu yang ingin bergabung ya, ikut main angklung, latihan angklung, kita ada latihan angklung setiap hari Selasa 2 minggu 1 kali ya. Jadi nanti juga diumumkan setiap Selasa. Kalau Selasa besok tidak ya Pak, karena hari Senin ini kita sudah beribadah, jadi Selasa minggu depan hanya 2 minggu sekali setiap jam 15 sampai jam 16 sore. Di sini ya Ibu, di gereja. Sore hari ini kita sungguh berbahagia karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami juga atas nama pengurus semua dan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya dan menjadikan berkat bagi kami semua. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau baik Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah pada sore hari ini mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau juga memberkati semua dengan puji-pujian, dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga diingatkan kembali melalui firman-Mu Tuhan. Supaya kami hidup bahagia, kami hendak memberi, kami tidak menerima selalu Tuhan. Agar kami Tuhan selalu hidup di dalam kebahagiaan, di dalam usia yang lanjut ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini. Berkati juga Tuhan orang tuanya, anak-anak, cucu, mantu. Semuanya diberikan kesehatan, kerukunan di dalam rumah tangganya. Tuhan Yesus, karena Engkau begitu indah, begitu baik memelihara kami. Sebentar jemaat akan pulang ya Tuhan. Tuhan juga yang hentarkan ke tempatnya dengan selamat Tuhan. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.